ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah hambanya Allah. Bila mana mereka berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan penuh kerendahan hati. Apa makna rendah hati? Beda rendah hati dengan rendah diri, hadirin. Rendah diri itu adalah satu posisi di mana seseorang merasa dianggap sampah di lingkungannya, merasa dirinya tidak berguna lagi, merasa dirinya tidak bisa apapun. Itu namanya rendah diri. Tapi kalau rendah hati, dia bisa hebat sehebat-hebatnya, pencapaiannya bisa tinggi setinggi-tingginya, dia bisa jadi orang kaya yang sekaya-kayanya, orang yang top setop-topnya di bidangnya, tapi hatinya dia rendahkan di hadapan Allah. Tapi semua nikmat yang dia terima, dia tahu adalah miliknya Allah, dan dia terang-terangan mengembalikan itu semua kepada Allah. Itu namanya orang yang rendah hati. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu merendahkan hatinya, bal rafa'ahu Allah, kecuali Allah pasti akan meninggikan derajatnya. Rafa'ahu Allah, Allah angkat derajatnya. Merendahlah serendah-rendahnya, Allah akan meninggikanmu setinggi-tingginya. Yamshuna 'alal ardi haunan. Poin pertama, ciri hambanya Allah bila mana mereka berjalan haunan, mereka berjalan penuh dengan kerendahan hati mereka. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ciri yang kedua, hamba Allah penyayang itu, hamba Allah yang Maha Penyayang itu, ciri yang keduanya, apabila ada orang bodoh menyapa mereka, berkata-kata menghinakan dengan penghinaan yang keji kepada mereka, adapun orang-orang membuli mereka, mencaci maki mereka, merendahkan, merobek-robek kehormatan mereka, bahkan melesatkan perkataan yang tidak berguna kepada orang tersebut, qalu salama. Mereka membalas dengan ucapan salam yang mendamaikan, yang menyelamatkan. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, tolong record video ini ya, lalu disebarluaskan. Bismillah. Sudah siap? Bismillah. Kalau hari ini kita mungkin punya masalah sama orang itu jahat banget sama kita, zalim banget sama kita, lalu kemudian kita tidak nyindir dia di sosial media, tidak update status tentang permasalahan hidup yang sedang kita alami sama dia, tidak juga kita berusaha untuk nampilkan konten-konten yang cenderung menyerang dirinya, maka sungguh engkau adalah seorang suhu di antara segala suhu. Engkau adalah orang yang hambanya Allah yang Maha Penyayang, yang Allah katakan di Al-Furqan ayat 63. Karena jelas beda kelasnya. Kalau pas kita lagi ada masalah, sibuk update status, sibuk nyindir-nyindir, sibuk sepil-sepil permasalahan, gak ada bedanya kita sama orang tersebut. Tapi kalau kita memilih diam, bahkan kalau bisa kita memilih berbuat baik sama beliau, wah jemaah, suhu jemaah, insya Allah beliau orang yang sangat-sangat powerful mengendalikan hati beliau. Hati puncak segala kebaikan. Sabda Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Segumpal daging ini kalau dia baik, baik semua, kalau dia buruk, buruk semua. Apa segumpal daging itu? Dia bernama hati. Hatinya diperbaiki. Ada permasalahan? Gak sibuk upload di sosial media, gak sibuk nyindir-nyindir, gak sibuk spill-spill. Dia jalan tetap tenang, tetap enjoy, tetap nyaman, tetap jalan, tetap fokus pada kebaikan. Satu saat orang yang akan menghinakan itu akan melihat apa yang dikatakannya selama ini tidak sedikit pun membuatnya turun, drop, jatuh mentalnya atau selainnya.
Wa idza khatabahumul jahilun, maka kalau kalian mendengar khutbahnya orang-orang jahil, orang jahil itu bicara serampangan, qalu salama, jangan diambil hati, tetap tenang, qalu salama, ucap yang baik-baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ciri yang ketiga, ciri hambanya Allah yang Maha Rahman, nomor tiganya adalah yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, adalah mereka yang menghabiskan waktu malam-malam mereka untuk ibadah kepada Allah, sujjadan, untuk sujud, wa qiyama, dan berdiri. Mereka habiskan waktu malam untuk sujud, untuk berdiri. Maknanya untuk ibadah sholat malam. Termasuk ciri di antara hamba Allah yang salih, yang Maha Rahman, kalau malam beliau sujjadan wa qiyama, sujud, berdiri, sholat malam. Ternyata itu juga wasiatnya malaikat Jibril pada baginda Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril bilang, wa'lam anna qiyamuhu bil lail wan nasu niyam. Atau ketika Nabi SAW juga pernah bersabda, di antara kebaikan seorang hamba itu adalah afshus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wan nasul lail wa qamal lail wan nasu niyam. Sebarkan salam, sambung silaturahim, beri makanan, wa qamal lail, dan hendaknya kalian berdiri di malam harinya, wan nasu niyam, pada saat manusia yang lain sedang tertidur lelapnya. Wa qamal lail wan nasu niyam. Juga ternyata hadirin itu kebaikan seorang hamba ketika beliau mendapati dirinya sujjadan wa qiyama, memperbanyak sujud, memperbanyak berdiri, berdiri untuk sholat. Walaupun sebagian ulama tafsir juga ada yang mengatakan sujjadan, dia sujud, wa qiyama, lalu berdiri. Secara harfiahnya ya sholat, secara yang lebih luasnya lagi qiyama, mereka berdiri tegak untuk mencari nafkah, memuliakan dirinya. Sujjadan, sujud, wa qiyama, mereka berikhtiar dengan ikhtiar terbaik yang bisa mereka ikhtiarkan. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab melihat anak-anak muda duduk di depan masjid, Sayyidina Umar bin Khattab bilang, kenapa kamu duduk depan masjid? Kata anak muda ini, wahai Umar, rezeki tidak akan lari, dikejar pun ia tak akan kemana, tidak dikejar pun ia tetap akan mendatangi kita. Tapi kata Umar bin Khattab, iya, tapi kalian wajib ikhtiar atasnya. Lalu Umar menyuruh anak muda itu bubar dari depan masjid untuk segera mencari karunia yang Allah karuniakan. Sungguh adalah sebuah aib jika ada hambanya Allah yang tidak memiliki skill, maka carilah kemampuan, keahlian agar kalian menjadi hamba yang terhormat. Umar lalu mengusir pemuda-pemuda itu dari depan masjid, dan pemuda itu pun bubar jemaah mencari rezeki yang berterbaran di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya juga. Artinya bukan cuma sujud dalam salat, tapi qiyaman itu juga maknanya, rahimakallah, qiyaman itu juga maknanya berdirilah kamu, carilah rezeki yang Allah hamparkan untukmu. Cari rezeki yang Allah berikan untuk kita. Berdiri, cari. Wabtaghu min fadlillah, kejar fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu baginda Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki masuk ke dalam hutan mengumpulkan kayu bakar, lalu baginda Nabi SAW mengucapkan ada sesuatu kalimat yang ini diucapkan di depan sahabat. Kata baginda Nabi, sungguh kamu masuk seperti laki-laki itu ke dalam hutan. Kamu kumpulkan ranting-ranting, kalian ikat dalam satu ikat, lalu kalian pikul di pundak kalian, kalian bawa ke pasar, lalu kalian jual, kalian peroleh hasilnya, itu lebih baik daripada kalian meminta-minta.
Sehingga makna harfiahnya sujada wa qiyama, salat. Tapi secara luasnya sujadan, ia bersujud, salat, qiyaman, mereka berdiri untuk mencari keberkahan dalam apa yang Allah karuniakan. Mukmin tidak dikenal sebagai pemalas. Mukmin juga tidak dikenal sebagai orang yang tidak memberikan efek apapun. Mukmin dikenal sebagai pegiat, pekerja keras, orang yang disiplin, orang yang profesional. Innallaha yuhibbu, Allah sangat mencintai, idza amala amalan, apabila seorang hamba melakukan satu amalan, ayyutqinah, dia lakukan secara profesional. Berarti konsep dalam Islam, qiyaman, dia berdiri, dia tegak berdiri, dia jadi pribadi mandiri, dan dia adalah orang-orang yang profesional dalam setiap bidang, apapun bidangnya. Dan kita kan terus diulang-ulang sama kalimat yang dulu masyhur kita sering ulang-ulang, man sabata nabat. Konsisten membuatmu tumbuh. Tidak ada yang tidak tumbuh sebab karena konsisten. Konsisten tumbuh. Konsisten, Allah yang memberikan keberkahan pada konsistensi itu. Bahkan batu keras, batu yang sangat keras itu bisa bolong atau bisa dekok cuma karena sebab air yang lembut tapi menetes setiap saat, setiap waktu, setiap detik, dan bukan dalam waktu satu pekan, bukan dalam waktu satu bulan, tapi dalam waktu bertahun-tahun. Air terjun, tempat di mana air itu langsung turun. Kalau kita tiba-tiba berenang mendekati tempat di mana air itu jatuh, kita akan dapati jemaah, setiap air terjun itu akan dekok bawahnya. Kenapa? Dihujani air dengan intensitas yang tinggi, dengan jumlah yang banyak, sangat berat, membuat sangat dalam ke bawah. Makin keras punya potensi makin dalam dia lubang ke bawah. Sujadan, jadilah hamba Allah yang sujud, wa qiyaman, dan berdiri juga. Maknanya salat, makna yang non harfiah atau secara luas kita mau tadabburi, berdirilah engkau untuk memuliakan dirimu sebagai seorang hamba dan jangan menghinakan di hadapan manusia. Ini ada doa jemaah. Dan teman-teman silakan juga dipotong video ini, nanti diupload aja di sosial media. Ini ada doa, amalkan setiap hari, jangan tinggalkan, dan kalau bisa didawamkan. Ini doa yang akan mengubah hidup kita. Kalau tadinya punya hutang, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Kalau tadinya lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau tadinya kita gak punya apapun, Allah akan berikan kecukupan dan kita tidak akan minta kepada makhluk. Doanya dari baginda SAW yang beliau ajarkan langsung kepada mantu beliau yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal-halal agar aku tidak menyentuh kepada yang haram. Wa aghnini, dan cukupkanlah aku ya Allah, bifadlika, karena karuniamu ya Allah, amman siwak, agar aku tidak meminta selain kepada dirimu. Agar kita tidak meminta selain kepada Allah, menghinakan di hadapan Allah saja. Maksudnya kita menghinakan diri cukup di hadapan Allah saja, tidak menghinakan diri di hadapan makhluk-makhluknya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Tolong ya Allah, cukupkan kami bifadlika, dengan karunia-karuniamu ya Allah, amman siwak, agar aku tidak lagi bergantung kepada makhlukmu siapapun dia. Gak lagi bergantung kepada orang kaya, gak lagi bergantung pada orang yang sedang berkuasa. Kita tidak butuh orang-orang yang terus kemudian datang
membawa apapun yang dia punya dari dunianya. Tapi kita benar-benar yakin bahwa kalau sudah waktunya Allah akan beri, Allah pasti akan beri. Kalau sudah Allah datangkan, pasti Allah datangkan. Kalau Allah berikan, pasti Allah berikan. Kalau Allah hadiahkan, pasti Allah hadiahkan. Amman siwa, tidak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah. Bifadlika, dan semua karunia itu diberi oleh Allah. Sehingga ketika karunia itu diberi Allah, dicukupkan oleh Allah, kita nggak butuh meminta selain, kita nggak butuh lagi meminta kepada selain Allah. Sujjadau wa qiyama. Terus ayat 65 Quran surah Furqan 65. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berdoa, ya Allah, jauhkan azab jahanam dari kami ya Allah, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan bagi kami dengan kebinasaan yang kekal ya Allah. Doa yang kedua yang tidak boleh dilupakan, dilewatkan, disia-siakan, tapi hendaknya masing-masing kita amalkan doa ini, dawamkan, sebarluaskan seluas-luasnya. Berdoalah, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azab jahannam itu membuat kami binasa dengan kebinasaan yang kekal ya Allah. Doa ini itu mirip dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar secara lebih mau powerful lengkapnya lagi adalah Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Kalau mau yang ringkasnya wa qina adzabannar. Kalau lebih spesifiknya Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Para nabi, para rasul sering meminta ini. Sahabat Nabi juga sering meminta ini dan berdoa dengan doa kalimat ini. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Sungguh azab neraka jahanam yang akan membinasakan kami dengan kebinasaan yang kekal. Pelan tapi pasti kita berjalan masing-masing menuju liang lahat kita masing-masing. Pelan tapi pasti kita lagi menunggu waktu-waktu Allah memanggil kita untuk pulang ke pangkuan dan keharibaannya. Pelan tapi pasti kain kafan kita telah siap untuk membungkus jasad kita yang sebentar lagi dipanggil pulang. Pelan tapi pasti kita akan berpulang ke pangkuan Allah. Dan itu pasti. Namun yang perlu ditanyakan hadirin, persiapan kita sudah sejauh mana untuk kita berpulang? Bekal kita sudah sampai di mana untuk kita berpulang? Amal soleh kita sejauh apa untuk jadi bahan bakar nanti kita ketemu Allah, untuk jadi nanti bekalan terbaik untuk kita menghadap Allah? Sejauh mana hadirin? Kalaulah Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan dalam kitab Ashabur Rasul, aduhai alangkah jauh perjalanannya, alangkah sedikit bekal yang aku punya. Ini sekelas Sayyidina Abu Bakar aja mengucap demikian, apalagi kelasan kita ya hadirin. Kelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu-satunya sahabat yang mendapat gelar As-Siddiq di antara ribuan bahkan belasan ribu sahabat yang dapat gelar yang lain-lain, yang banyak jumlahnya, tapi yang mendapat gelar As-Siddiq cuma Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Inna 'adzabaha kana gharama. Maka mohon kepada Allah selalu agar dihindarkan dari siksa api neraka, terutama neraka jahanam, waliyadzubillah. Dan ada doa yang Nabi anjurkan, dan ini juga teman-teman silakan dipotong jadi video lalu disebarluaskan ya teman-teman.
Ada doa yang Nabi ajarkan bagi kita agar kita tidak meninggalkannya setiap selepas kita hendak salam. Habis sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi. Nah, terus ketika duduk tawarruk, tahiyat akhir, dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak meninggalkannya. Terus dibaca. Dia dibaca setelah innaka hamidum majid. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Siapa yang baca ini 4 hal dia dapat. Yang pertama, dia terbebas dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, bebaskan aku berlindung kepadamu ya Allah, tolonglah aku dari siksa azab kubur. Maka dia dibebaskan dari azab kubur. Yang kedua, wa min azabi jahannam, terbebas dari azab neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, dia akan terbebas dari fitnah semasa hidup ataupun sesudah mati. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah-fitnah al-masihid dajjal, fitnah dajjal. Kalau orang membaca sebelum dia salam, setelah innaka hamidum majid, dia baca 4 hal ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min azab Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 dibebaskan dari dirinya. Azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan fitnah sesudah matinya, dan dijauhkan dari fitnah dajjal. Maka sering-sering baca doa itu, sebar luaskan. Mari kita amalkan. Jadi jariyah insyaallah buat kita bersama-sama insyaallah. Inna sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk kediaman. Mustaqarra wa muqama, seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk kediaman yang ditempati. Waliyazubillah. Nggak ada yang ditanya mau masuk mana, wah saya mah siap-siap nih jadi penghuni jahanam aja. Nggak ada lah jamaah yang tanya begitu tuh, nggak ada jamaah. Kalau ditanya ya pasti kita mau masuk surganya Allah. Dan insya Allah semua kita, baik jamaah offline di Masjid Fatimah Garung atau online yang jamaah di TikTok itu, Instagram, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Doa dari Nabi, minta kepada Allah surga 3 kali. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzubika min sakhatika minan nar, wa na'udzubika min sakhatika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Amin ya rabbal alamin. Man sa'alallahu ta'ala al-jannah 3 marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Sabda Nabi dalam hadis Ahmad, dalam hadis yang lain, sesiapa yang meminta kepada Allah masuk syurga sebanyak 3 kali, maka syurga berkata kepada dirinya, ya Allah masukkan dia ke dalam. Maka syurga berkata kepada Allah dengan permohonan, ya Allah masukkan orang yang berdoa itu ke dalam syurga, masukkan orang yang berdoa itu ke dalam syurganya Allah. Doa, doa, doa. Waktu kita tuh dari pagi bangun berdoa, mau berangkat ke masjid berdoa. Doa ke masjid apa? Allahumma ja'al qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, fi lisani nuran, tahti nuran, fauqi nuran. Ya Allah, jadikan lisanku bercahaya, hatiku bercahaya, penglihatanku bercahaya, pendengaranku bercahaya, semua dalam tubuhku bercahaya, atasku cahaya, bawahku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya. Hari ini kita jalan gelap-gelap ke Masjid Fatimah Garung. Di hari kiamat semuanya berubah jadi cahaya. Cahaya. Termasuk orang yang dia sering sholat, jaga wudhu, Allah akan titipkan cahaya ada di wajah beliau. Mungkin memang kulitnya belum putih, mungkin kulitnya legam, hitam. Tapi kalau beliau ini sering wudhu, jaga sholat, apalagi menghidupkan amal salih,
Wajahnya Allah yang membuat wajahnya bercahaya. Makanya wajah-wajah orang beriman itu bercahaya sebab karena min atharis sujud, sebab karena bekas sujud. Au min atharil wudu, sebab karena bekas wudu. Orang yang sering wudu wajahnya terlihat. Ya mungkin ada banyak flek-flek hitam, penuaan, atau karena memang jenis kulit, atau karena memang kulit warnanya memang sawo matang yang agak-agak doff, agak-agak gelap. Tapi kalau dia berwudu, sholat, bercahaya wajahnya. Amal salih, bercahaya wajahnya. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguh jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk kediaman. Waliyadzubillah. Tentu kita nggak mau jemaah transit aja, kalau bisa jangan jemaah. Gak apa-apa saya transit sebentar doang kan di sana. Jangan jemaah. Kita punya tiket masuk, belum tentu punya tiket keluar. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab, surganya surga Firdaus, kumpul lagi bersama orang salih, syuhada, siddiqin, salihin, dan berkumpul bersama al-anbiya war rasul, para nabi dan para rasul. Itu levelnya udah surga Firdaus. Dan Nabi perintahkan kita untuk minta itu. Idza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus. Kalau kalian minta jangan nanggung-nanggung, minta langsung surga Firdaus. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Tidak ada. Semua mungkin bagi Allah. Walaupun kita pendosa hebat, banyak kekeliruannya di masa lalunya, banyak salahnya di masa lalunya, tapi kalau kita minta sama Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Dan manusia dinilai bukan dari amal, bukan dari hari ininya semata, amal hari ininya saja, tapi innamal a'malu bil khawatimiha. Amal-amal kalian nanti ditentukan pada akhir penutupnya. Penutup akhirnya mau kayak gimana? 40 tahun salih, tahun ke-41 di mana itu tahun kematiannya berbuat salah dan dia futur, bahaya. Mati dalam keadaan banyak berbuat dosanya, bahaya. Tapi 40 tahun berbuat salah, tahun ke-41 kok dia bertaubat, ngaji, lurus hidupnya, taat kepada Allahnya, Allah yang akan menghadiahkan kebaikan buat dia. Dan Allah maha penerima taubat, Allah maha pengampun. Seperti ayat yang ada di bawah-bawahnya nanti. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba Allah yang maha pengasih itu adalah orang yang suka berinfak. Ciri berikutnya adalah orang yang suka infak. Saya himbau buat diri saya dan kita semua ya, baik jamaah online, TikTok, YouTube, Instagram atau offline, belajar sedekah pas lagi miskin. Karena lebih gampang daripada besok pas sudah Allah titipkan kekayaan. Latih kita untuk suka berbagi, infak, sedekah, berderma pas kita lagi belum banyak-banyaknya hartanya. Karena itu lebih gampang. Contoh, ketika waktu masih jadi santri, ada uang 10.000, jajanin teman sebelahnya 5.000, gampang. Waktu masih jadi santri, punya uang 10.000, ayo udah makan bareng deh, tak jajanin 5.000, yaudah dibayarin. Makan bareng berdua habis 10.000, 5.000 dibayarin sama dia. Itu gampang. Waktu kita uangnya masih 10.000. Nanti ketika uang kita sudah menyentuh angka 1 miliar, gak gampang loh menyedekahkan 500 juta yang kita punya, itu gak gampang. Maka saya pesan buat diri saya dan kita semua, latihan sedekah pas kita lagi memang belum punya. Siapa yang dia bersedekah di waktu sempit, Allah mengingatnya, baik lapang maupun sempit, dan Allah yang akan nanti menggantinya dengan ganti terbaik. Apapun yang kalian sedekahkan untuk jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah pasti ganti. Dan janji Allah ternyata bukan isapan jempol belaka. Innallaha la yukhliful
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti ganti, dan kalau Allah sudah berjanji Allah ganti, ya Allah ganti. Mau berapapun yang dikeluarkan, kalau ikhlas karena Allah, Allah ganti dengan nominal yang lebih baik. Latihan dari sekarang. Kalau dari sekarang belum punya aja sudah rajin berbagi, nanti pas punya semakin rajin memberi. Tapi kalau pas lagi mohon maaf, kurangnya, sulit berbagi, pelit, sudah hampir bisa dilihat. Kan kita kan bukan meramal ya, tapi kita memproyeksikan. Proyektor kalau kacanya buram sudah bisa nih, hasilnya pasti buram. Tapi kalau kacanya dilap, jernih, hasilnya juga jernih. Orang kelihatan kalau dari saat miskinnya belum punyanya dia udah rajin infak sodakoh, berikutnya pasti jemaah, pasti rajin, suka memberi, suka berbagi, bahkan tambah besar. Itu dimulai dari saat dia belum punya sudah rajin memberi, berbagi. Tapi kalau dari belum punyanya udah pelit, nanti biasanya terbawa pelitnya itu sampai saat dia kaya raya, sehingga kayaknya ya buat dirinya sendiri. Padahal sejatinya kekayaan itu Allah yang mengamanahkan, Allah yang menitipkan untuk menolong agama Allah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri hamba Allah berikutnya adalah idza anfaqu lam yusrifu. Mereka adalah orang yang suka menginfakkan harta mereka. Lam yusrifu, dan mereka ciri yang berikutnya adalah orang yang tidak suka berlebih-lebihan, orang yang tidak lebay, orang yang tidak lebih-lebihan, orang yang tidak boros, orang yang tidak berbuat semena-mena, orang yang tidak menghambur-hamburkan harta di jalan yang tidak semestinya. Kalau jamaah berikan harta di jalan yang semestinya, makin banyak makin bagus. Tapi kalau di jalan yang salah, ada dua kemungkinan, jadi jariah pahala atau jariah dosa. Tapi udah pasti kalau jalan yang salah pasti jariah dosa. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda di riwayat Imam Muslim, man sanna fil Islam sunatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' wa man sanna bi sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Kalau kamu buat baik, kebaikannya ditiru orang, pahala orang yang meniru untuk kamu semuanya tanpa dikurangi pahala orang yang meniru. Kalau kamu buat buruk, keburukan kamu ditiru orang itu kemudian mencontoh keburukannya, dan maka keburukan itu akan terus mengalir sebagai dosa bagi orang yang telah mencontohkan keburukan pada awalnya tanpa dikurangi dosa orang yang meniru keburukan yang telah memberitahu itu. Jadi ada jariah itu dua, satu jariah pahala, dua jariah dosa. Wa kana baina dzalika qawama, dan walam yaqturu. Yang pertama mereka rajin infak, yang kedua mereka tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan mereka tidak kikir. Orangnya tuh loman, nggak medit. Oh ya saya bisa, ya saya ikut. Masya Allah, tabarakallah. Semoga jamaah dimuliakan Allah selalu ya jamaah. Melihat di grup, ayo jemaah kita mau memperpanjang kontrak daripada Masjid Fatimah Garung. Karena jemaah untuk jemaah TikTok, YouTube, Instagram ini termasuk ya. Masjid Fatimah Garung itu masjidnya segini, 7x8. Coba Mas diputer aja ini. Ini Masjid Fatimah Garung Wonosobo. Kita lagi ada di Masjid Fatimah Garung. Ini masjidnya ukurannya 7x8 kira-kira. Betul ya Mas? 7x8 56. Ada Mas Hadi, Masya Allah Mas Hadi, luar biasa Mas Hadi, sehat-sehat Mas Hadi. Nah jamaah mohon izin, ini sebelah sini di syuting Mas Bama, mohon izin. Ini sebelah sini itu Masjid Fatimah masih ngontrak jamaah, masih ngontrak, butuh kurang lebih 20 juta untuk memperpanjang kontrak. Nah teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau ikut andil, karena ini perannya luar biasa nih. Kontrakan ini dijebol, kita udah ngontrak dari tahun berapa Mas? 2017 ya. Ya kira-kira 2017-2018 ini dikontrak, memang kurang lebih udah dari tahun itu, dan ini kontrakannya sudah habis, lagi mau diperpanjang, butuh sekitar 20-an juta jemaah, mohon doanya ya. Nanti ini memang fungsinya banyak banget. Bagi-bagi sayur di sini, packing beras di sini, yang ngaji di sini, anak TPA, TPQ di sini. Nah, untuk sahabat kalau mungkin mau ikut andil dalam perpanjang kontrakannya Masjid Fatimah yang ada di Garung ini,
langsung hubungi nomor WA-nya 0851. Ini WA admin Masjid Fatimah Garung ya jemaah. 0851 57 15 9885. Saya ulangi 0851 57 15 9885. Insya Allah jadi jariah buat kita bareng-bareng jemaah. Saya ikut perpanjang kontrakan. Kami juga ikut insya Allah. Kami dan keluarga besar Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo juga ikut andil insya Allah semampu kami. Ayo kita bareng-bareng. Ini ikhtiar kita untuk ngamalin jadi hamba Allah yang maha penyayang. Idza anfaqu, mereka suka berinfak. Kalau ada kebaikan, ambil sapu bersih. Terus yang kedua, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan. Mereka tahu ini cukup, maka mereka cukupkan sampai di situ. Mereka nggak berlebih-lebihan. Oke, mereka punya dunia tapi nggak berlebih-lebihan. Dunia dipakai untuk menolong agama Allah juga ujung-ujungnya. Kalaupun jamaah mendapati, mohon izin ya hadirin, kalaupun jamaah mendapati ada yang jamaah sukai, ciri hambanya Allah tuh nggak akan menghabiskan waktu hanya untuk yang disukai bagi dirinya, kecuali bila yang dia sukai itu selaras sejurus sama yang Allah cintai, Allah ridhoi, baru dia jalan. Jadi bukan yang kita suka, bukan yang kita cinta semata, tapi apakah yang saya suka ini Allah juga suka, Allah juga cinta. Itu yang paling dia pentingkan tuh jemaah. Bukan yang kita suka semata, tapi Allah suka gak ya, Allah cinta gak ya. Dia cukup dengan 1, 2, 3 tas, maka dia lam yusrifu, tidak akan berlebih-lebihan ciri hamba Allah itu. Dia merasa cukup dengan 1 kendaraan yang prima, maka dia cukupkan dari kendaraan yang ada 7 di garasi rumahnya. Dari 7 kendaraan ini saya paling suka 2 unit ini deh, unit A, unit B. Maka 5 unit lainnya di antara 7 garasinya itu, di garasinya bismillah 5 unitnya biar manfaat, silahkan dipakai. Yang unit A dipakai saya, yang unit B dipakai anak-anak dan istri saya. Ya udah, yang 5 lainnya daripada menganggur, maka dia lebih condong kepada kebermanfaatan. Bukan disedekahkan. Kalaupun disedekahkan itu pilihan masing-masing. Tapi ada lagi yang tidak sampai disedekahkan tapi kita dapat pahalanya, namanya wakaf manfaat. Saya bisa memberi manfaat ini, silakan pakai, fasilitasi. Kata Nabi, mandala alal khair kafaili, siapa yang memfasilitasi kebaikan maka dia panen pahalanya. Di sini ada anak ngaji TPA TPQ ruang sebelah, dikontrakan yang dari 2018 sudah dikontrak dengan pertolongan Allah. Nanti di situ juga bungkus-bungkus sayur. Teman-teman nanti lihat akun TikToknya Masjid Fatimah Garung. Di akun TikTok itu di sini nih, di kontrakan ini, bungkus-bungkus sayur dan segala macamnya. Kalau sholat Jumat full pasti full. Kalau sholat Jumat, kalau Ramadan pasti dipakai. Ini untuk laki-laki, sebelah untuk ibu-ibu. Jadi memang Masya Allah tabarakallah, kita ngontrak itu memang atas pertolongan Allah untuk agar supaya lebih luas. Karena kita udah nggak mungkin memperluas ke samping kanan udah rumah, samping kiri juga udah toko. Paling nanti potensinya ke atas, tapi rasa-rasanya kalau ke atas nanti ini nggak bisa dipakai, betul ya Mas? Karena kalau bisa ngecor ke atas ya ini nggak bisa dipakai nanti, karena ini sebagai ruang utamanya. Insya Allah mudah-mudahan kita sama dalam kebaikan, jadi jariah buat kita bersama-sama. Setiap ada yang ngaji, sholat, sujud, ruku, tadarus, tadabur, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berbagi sayur mayur, tahu, tempe, daging, ayam, telur, ikan-ikanan, kerupuk, dan yang lainnya, itu semua jadi jariah buat sahabat semuanya insya Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ciri hamba Allah yang pertama rajin infak, baik lapang maupun sempit. Dan tadi saya ulangin, kalau bisa belajarlah berinfak di waktu sempit. Pas kita lagi nggak punya, latih. Lah wong nggak punya, apa yang mau diberi? 100 perak, insya Allah punya. Beri walau 100 rupiah yang kita punya.
Allah sungguh paling tahu jemaah kondisi kita lagi sempit genting. Kata Nabi 4 kondisi. Teman-teman catat ya, mohon izin sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, tolong dicatat 4 kondisi. Kalau kita sedekah dalam 4 kondisi ini, Allah pastikan itu sedekah terbaik yang Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kondisi pertama, sedekahmu pada saat kamu sehat. Kondisi kedua, sedekahmu pada saat kamu sempit dan kekurangan. Kondisi ketiga, sedekahmu pada saat kamu butuhnya akan harta yang mau disedekahkan. Yang keempat, sedekahmu karena kamu tak mulul gina, sedang mendambakan kekayaan. Kata Nabi, 4 kondisi ini sedekah terbaik untuk orang yang sedekah. Diulangi. Yang pertama saat kita lagi sempit, yang pertama saat kita lagi sehat. Yang kedua saat kita lagi sempit. Yang ketiga saat kita lagi butuh. Yang keempat saat kita mendambakan kekayaan. Tak mulul gina, kata Nabi, dan kamu mendambakan kekayaan. 4 kondisi ini pas kita lagi sehat, lagi sempit, lagi butuh-butuhnya, dan lagi mendambakan kekayaan. Kok bersedekah? Itu sedekah terbaik yang pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Hadirin, kekurangan itu sebentar. Jamaah kita itu miskin gak lama, bentar aja kok. Ya, kalau ada orang yang bilang, ya situ enak, kaya raya, sini gak punya apa-apa. Padahal dia lupa. Orang yang dia bilang, ya situ enak sekarang kaya raya, padahal dulunya juga miskin papa, gak punya apa-apa. Tapi waktu beliau miskin, beliau suka derma, suka berbagi, suka memberi. Lalu Allah yang mencukupkan. Sebenarnya bukan kaya, sekarang juga masih belum kaya. Tapi mungkin beliau yang kita lihat hari ini cukup, itu sebab karena sedekah yang dulu pernah beliau keluarkan dan Allah menggantinya dengan berlipat ganda. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan kita kan tahu, jamaah, saya tuh sering, ini tradisi ngaji saya ya jemaah. Tradisi ngaji saya itu saya sering ngulang-ngulang pelajaran yang lama-lama. Bukan apa-apa ya sebenarnya, ngulang-ngulang pelajaran lama tuh ya kadang kita belum ngamalin juga jemaah. Sering saya ngulang-ngulang kalimat begini jemaah ya. Lawang kita tuh udah tahu ilmunya, cuman kita kurang amal aja jemaah. Tahu ilmu sedekah, tapi kurang amal aja. Gak pernah sedekah. Tahu ilmunya sholat duha, nggak pernah sholat duha. Betul apa betul? Tahu ilmunya kalau kita bangun tahajud itu maqamam mahmuda, Allah tempatkan di tempat yang tinggi. Wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau orang sholat tahajud, Allah yang akan jadi backup-nya, Allah yang akan membersamainya, melindunginya, menjaga dia. Nah, kalau kita nggak mau tahajud, kita tuh nggak kurang ilmu tiap subuh udah dijor tiap subuh jemaah. Ayo ngaji lagi subuh jor tiap subuh udah ilmu. Kita nggak kurang ilmu, kita kurangnya amal. Makanya ia ilmu amal. Kita tuh nggak kurang ngaji, nggak kurang ilmu. Yakin tuh jemaah, iman harus membuat tangan ini bergerak mengamalkan ilmu yang didapatkan. Itu iman. Iman itu 3. Lisannya berucap, hatinya membenarkan, amalnya lakukan dengan perbuatan. Kita tahu nih ilmunya. Wa kana baina dzalika qawama. Ya memang begitu hambanya Allah. Kalau mau disebut wajar sebagai hambanya Allah, yang wajar itu ya infak, tidak lebih-lebihan, tidak boros, tidak pula kikir. Amalkan ini, barokah hidup kita. Sekali lagi
tradisi saya ngulang-ngulang kalimatnya, kita nggak kurang ngaji. Konten di TikTok tuh pol banyaknya sekarang di TikTok, semua subuh-subuh pengajian. Jamaah scroll aja di TikTok, udah ketemu ngaji lagi. Scroll di TikTok, ketemu pengajian lagi. Ustadz Fulan, Ustazah Fulana ngaji, setiap subuh ngaji, duha ngaji. Kita nggak kurang ilmu. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Bahkan lo jamaah, jam 11 malam lo masih ada live pengajian di TikTok. Sekarang TikTok semua pengajian. Mau nyari dari siapa, ustadz siapa, ustadz siapa, semuanya pengajian. Kita nggak kurang ngaji, kita kurangnya amal. Tulis di kolom komentar, di caps lock ya teman-teman, mohon izin. Kita nggak kurang ngaji, kita kurangnya amal. Tahu tapi nggak mau ngamalin. Tahu sedekah yang terbaik itu 4 kondisi. Sabda Nabi, pas kamu sehat, pas kamu sempit, pas kamu butuh. Tak mulul gina, tapi kamu mau kaya. Lah gimana caranya Rasulullah? Keluarkan. Tapi kadang kita kurang yakin, kurang mantap. Hadirin jamaah dirahmati Allah, insya Allah jamaah, walaupun hari ini mungkin kita masih terbatas-batas, minimal niat, innamal a'malu bin niyah. Saya memang belum bisa membersamai Ustadz, tapi saya niat kok, bismillah. Kalau Allah nanti hadiahkan rezeki yang datang secara tiba-tiba, saya niat, dari niatnya itu jemaah akan powerful. Barokah dunia akhirat insya Allah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, ayat yang ke berikutnya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orangnya tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak berbuat syirik, tidak berbuat syirik, pelakunya namanya musyrik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh orang. Wala yaznun, dan dia tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan dapat hukuman yang berat. Maksudnya kalau dia melakukan zina, dia melakukan perbuatan syirik, dia membunuh orang, akan mendapatkan dosa yang akan mendapatkan hukuman Allah yang sangat berat. Yudha'af lahul azab, yudha'af lahul azab yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan orang yang berzina tapi belum tobat, kalau udah tobat lain cerita ya. Orang yang berzina belum tobat, membunuh belum tobat, syirik belum tobat, Allah akan lipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab tersebut, kecuali orang yang taubat. Loh, mana ayatnya orang yang taubat? Al-Quran surah Furqan ayat 70. Lihat ayat 70-nya. Kan ayat 69-nya akan diazab dengan lipat ganda dan segala macam. Ayat 70-nya coba dilihat. Illa man taba wa amana wa amila salihan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, kecuali orang-orang yang bertaubat. Dulu pernah zina, itu kan dulu, sekarang udah taubat. Dulu pernah jahat, itu dulu, sekarang udah taubat. Dulu pernah korupsi, itu dulu, sekarang udah taubat. Dulu pernah syirik, itu dulu, sekarang udah taubat. Dulu pernah membunuh orang lain, itu dulu, sekarang sudah taubat. Illa, kecuali dia nggak disiksa nanti.
dia dimaafkan sama Allah, dihapus dosa-dosanya. Itu baiknya Allah. Furqan ayat 70. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa amana, dan yang kedua orang-orang yang beriman. Wa amila amalan salihah. Lalu yang ketiga dia beramal salih. Yang pertama taubat, yang kedua beriman, yang ketiga beramal salih. Lah apa sebelumnya belum beriman? Kata Nabi, tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Berarti orang yang lagi zina hilang dalam imannya. Dan tidaklah seorang pencuri ketika dia pencuri kecuali imannya hilang dalam dirinya. Makanya disuruh lagi, pertama taubat, kedua memperbaharui iman. Ayo imannya diperbaharui, diperbaiki, diperbagus, dirawat gitu. Taba wa amana, yang ketiga wa amila amalan salihan. Setelah taubat, memperbaiki iman, yang ketiga beramal salih. Ayo beramal salih. Makanya ciri orang taubat itu taubatnya benar. Di antaranya dia satu meninggalkan seketika, dua menyesali, tiga janji tidak ulangi, yang keempat setelah dia taubat jadi lebih baik. Ya saya sudah taubat, saya nggak mau macam-macam lagi. Dia jadi lebih baik setelah dia bertaubat. Berikutnya, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka yang taubat, memperbaiki iman dan beramal salih, mereka itulah yang kejahatannya akan Allah ganti dengan kebaikan. Kejahatannya, keburukannya, dosa-dosanya, maksiatnya, khilaf-khilafnya dulu yang dulu pernah dia lakukan sebelum dia bertobat, Allah ganti. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Kurang baik apa tuh Allah jemaah? Allah tuh kurang baik apa coba? Kita nih dulu yang dosanya banyak, kesalahannya banyak. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Hambaku, asal kamu mau tobat, perbaiki imanmu, rajin-rajin beramal salih, aku akan ganti kejahatanmu dengan kebaikan. Yubaddilullah, diganti loh jemaah. Ada pemain sepak bola nomor 17 diganti sama nomor 18. Apakah nomor 17 yang masih ada di lapangan, di dalam lapangan masih ada nggak? Tidak ada. Yang ada jadi nomor 18. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan. Syaratnya 3, taubat, iman, beramal salih. Kebayang nggak? Dulu kita berbuat dosa, tahu-tahu ya Allah, dosa saya kemana? Itu sudah aku ganti dengan kebaikan. Makanya tadi innamal a'malu bil khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung ending akhirnya. Allah ganti sayyiatihim hasanat, keburukannya dengan selasa kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa ma taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Ayat 71 Allah ulangi 2 kali. Dan barang siapa yang bertobat mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar. Ya Allah, terima tobat kami, lindungi hati kami,
Mudahkan kami untuk terus beristighfar. Mudahkan kami untuk terus jadi hamba-hambamu yang memperbaiki diri, memperbaharui iman kami. Engkau terima taubatnya, Engkau terima imannya, Engkau mudahkan kami dalam setiap amal solih yang kami kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, tap link di bio, ada www.uir.co.id. www.uir.co.id. Di situ nanti semua keterangan ada. Mau info gabung grup WhatsApp ada, info yang lain-lain semua ada di sana. Silakan nanti tap link di bio, lalu sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Kalau ada yang mau bergabung, tap link di bio, nanti sebut nama, asal kota, asal negaranya. Semoga dapat ilmu yang barokah, bermanfaat, dan konten-konten ilmu yang kita bisa belajar bareng-bareng dan bisa sebarluaskan ilmu itu bersama-sama. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Mas Hadi dipersilakan. Ini udah pada rindu sama Mas Hadi ini. Silakan Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz mengenai ayat 64 Al-Qur'an ini yang artinya, dan orang-orang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri. Ini adalah yang sangat indah, fokus ibadah sholat. Padahal saat ini kondisi ekonomi makro yang buruk, yang seakan-akan siang malam ku injak gas dan kopling agar istriku bisa shopping belum terpenuhi. Waduh, itu berat ini. Pertanyaan begini Pak Ustaz, bagaimana ini aja Mas, bagaimana tips lah itu bagaimana tip-tip agar profesional kerja is the best, padahal kondisi ekonomi makro yang tidak mendukung, sehingga kita sholat menjadi ibadah yang indah karena tidak memikirkan ekonomi, dalam arti ekonomi yang mubra-mubru atau melimpah. Jazakallah khairan katsiran. Sholat tenang kalau nggak mikirkan ekonomi. Itu gimana caranya? Mohon tips-tipsnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak juga setelah kita belajar jadi pihak yang maunya malas-malasan tapi hidup enak. Gak ada jemaah. Orang malas-malasan hidupnya enak, gak ada. Orang yang hidupnya enak, dia mendisiplinkan diri, mengkonsistenkan diri, dia atur strategi, dia pasang kuda-kuda sebaik yang dia bisa, dan dia totalitas dalam kerja. Gak ada ceritanya es tak turu, nanti rezeki jatuh dari langit mak kedebuk gitu. Gak ada ceritanya begitu jemaah. Kita mau tenang sholatnya, ya kerja keras juga yang totalitas. Ya gimana mau tenang sholat, ya lawang gak gabrek duit. Lo dua-duanya totalitas. Sholat totalitas, kerja totalitas. Kan mukmin ayyut kinah, profesional totalitas. Sekarang wayahnya apa? Sholat. Waktunya sholat, totalitas sholat. Wayahnya ngaji, waktunya ngaji, totalitas ngaji. Waktunya Jumat, totalitas Jumat. Waktunya berbagi, totalitas berbagi. Waktunya ngepak-ngepak beras, waktunya ngepak-ngepak beras, totalitas. Pas wayahnya ngaji, totalitas ngaji. Wayahnya sholat, totalitas sholat. Wayahnya kerja, totalitas kerja jemaah. Tipsnya, totalitaslah dunia, karena sebenarnya dunia itu adalah
Kedudukan kita di sana, kedudukan kita di akhirat ditentukan dari kerja keras kita di dunia. Tapi nanti waktunya sholat ya tetap sholat. Waktunya sholat ya tetap sholat jemaah. Ya, tapi saya nggak fokus, uangnya belum banyak. Bismillah, ayo, apa yang kiranya bisa mendatangkan. Kalau bicara uang banyak kan kita tahu rumus uang datang itu kan apa alasan orang mau memberi Anda uang, kan itu aja. Orang mau memberi Anda uang, value apa yang Anda beri sama dia sehingga dia memberikan uang kepada Anda. Kita tahu hukum uang berputar gimana. Ada skill berarti. Oh, skill saya skill buat sate ayam kampung yang empuk Cak Hadi. Ya udah. Sate ayam Cak Hadi. Ya udah, berarti skill kita di situ. Fadhol, pakai skillnya sehingga orang datang memberikan hal itu. Dan kita tahulah jemaah, kita tahulah uang datang dan pergi, kita tahu dia masuk kepada mana, dia keluar bakalan kemana, kita tahu. Kalau bicara tentang ekonomi, maka value apa yang kita berikan, kan gitu. Tapi kalau bicara ukhrawi, babnya bab akhirat, rezeki tertakar, tidak pernah tertukar, tapi wajibnya kita berikhtiar. Itu aja pakai template sebagai rumus. Rezeki kita sudah Allah tetapkan, jangan khawatir. Tapi bukan berarti berpangku tangan dan malas-malasan, karena kita tetap wajib berikhtiar. Ikhtiarkan yang terbaik, fokus menghadap Allah, fokus cari yang halal, jangan tengok kanan kiri yang haram-haram, yang syubhat-syubhat itu jangan, madep mantep, Allah yang memudahkan. Insya Allah sholatnya khusyuk, hatinya adem, rezekinya cukup. Karena Allah nggak pernah bilang miskin. Huwa agna wa aqna, dia yang mengkayakan dan dia yang mencukupkan. Dan itu hasil dari banyaknya minta kepada Allah dalam setiap kesempatan. Sal tu'tah, banyak minta sama Allah, nanti Allah kasih. Minta anggaran, ya Allah, hamba mau ganti, kalau memang ada yang lebih baik berikan anggarannya. Ya Allah, hamba belum haji, berikan anggarannya. Ya Allah, hamba belum umrah, berikan anggarannya. Ya Allah, hamba belum ini, berikan anggarannya. Mudahkan anggarannya, hamba dapatkan. Minta sama Allah tuh gak pernah salah jemaah. Tapi minta sama manusia itu yang banyak sekelirunya. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 jemaah, selamat menunaikan aktivitas kembali. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita jumpa lagi insyaallah di, nanti kami berkabar ya Mas. Mohon izin kami besok safar ke Bandung tanggal 30 September, 1 Oktober, 2 Oktober, 3 Oktober. Jadwalnya mulai 1 di Masjid Pusdai jam 9, di Masjid Al-Jabar Bandung itu jam setengah 1 siang. Lalu tanggal 2-nya ada di mana? Tanggal 3-nya nanti ada di Trans Studio Bandung. Untuk info posternya teman-teman bisa cek di grup WhatsApp Sahabat UIR. Kita nanti ngaji bareng di Bandung insyaallah. Lalu berikutnya tanggal 12 kami izin safar umroh sampai tanggal 21. Jadi kemungkinan baru ke Masjid Fatimah Garung bulan depan lagi insyaallah. Dan kita semua insyaallah bersaudara di dunia, bersaudara sampai surga jemaah. Terima kasih banyak keluarga saya sendiri ini Masjid Fatimah Garung. Udah kayak bukan siapa-siapa lagi. Jamaah juga nanti kalau lewat Wonolelo mohon ditengok amal jariahnya kita bareng-bareng di Wonolelo. Teman-teman TikTok juga, YouTube, Instagram, ditengok amal jariah di Wonolelo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam keluarga di rumah. Terima kasih banyak atas segala kerendahan hatinya. Semua informasi gabung grup WhatsApp Sahabat UIR ada di tab link di bio. Barakallahu fikum. Dan buat teman-teman juga yang mau daripada membersamai pembangunan asrama dan pondok pesantren Masjid Muhammad Al-Fatih yang sudah dibangun pondasinya, lokasinya di barat Masjid Muhammad Al-Fatih. Teman-teman juga bisa tap link di bio, di situ ada keterangannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat semua ya sahabat. Terima kasih banyak.